Baik, kita lanjutkan dialog kita pada sore hari ini. Pemirsa, saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas tadi ikut yang sebenarnya tepuk tangan menunggu siapa nama yang akan diumumkan oleh Bu Mega atau hanya menunggu dengan diam saja Bang Andreas? Sudah sempat dengar belum sih kalau antar kader ngobrolnya seperti apa? Kalau antar kader ngobrol itu biasa gitu. Tapi ya ketika tadi saya hitung kira-kira hampir 2 jam, kurang lebih 2 jam Ibu berpidato dengan stamina dan power yang stabil gitu sepanjang 2 jam itu luar biasa gitu. Dan pada bagian akhir dari ya nasihat, kalau saya lebih melihat bahwa itu Ibu menyampaikan nasihat dari seorang ibu, pesan-pesan dari seorang ibu pada anak-anaknya, dalam hal ini kader-kader partai, karena tadi juga lebih banyak bersifat ke dalam, bahwa ya gak mungkin ibu jebloskan kamu ke sumur, ya itu penting. Kerja saja dulu, nanti ibu yang putuskan. Nah, ini kalimat yang ya menyejukkan gitu buat paling tidak buat kami di PDI Perjuangan. Kami merasakan bahwa ya ini kata kunci dari seorang ibu yang juga adalah ketua umum partai yang akan memutuskan. Baik. Dan juga ibu juga memberikan keyakinan bahwa ya daripada ngurusin orang lain, ngambil orang lain, ya kita punya kader juga gitu. Oke. Nah itu penting. Berarti dipastikan. Tapi sebelumnya Ibu menyampaikan, Ibu menjelaskan bagaimana perjalanan partai ketika beliau mulai dengan menyusun kepengurusan, turun ke bawah, ke Korcam dulu nama Korcam, sekarang PAT, koordinator kecamatan itu. Karena dulu di partai itu di zaman Orde Baru hanya sampai di tingkat kabupaten, tapi Ibu masuk sampai ke tingkat grassroots, di Korcam di tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa. Dan di situ menyatunya emotional bonding itu yang tadi Ibu sebutkan. Menyatunya antara ya kader partai dengan akar rumput. Itu penting gitu bagi siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan. Yang akan diberikan tugas nanti, bahwa menyatunya antara partai, menyatunya antara kader dan akar rumput yang diberikan tugas. Nah, kemudian juga kata soal di partai itu kita memahami betul Satya Evan Jayate itu soal loyalitas dan totalitas penuh pada nilai-nilai perjuangan dari partai. Jadi kepemimpinan ke depan itu adalah tipe-tipe orang yang seperti itu. Kurang lebih seperti apa yang tadi pesan-pesan yang Ibu sampaikan. Sampaikan ataupun sudah disampaikan kepada seluruh anak-anaknya di PDI Perjuangan. Tapi gini, kita penasaran, tadi disampaikan Bang Kodari, kayaknya ini ada 3 nama. 1 nama Puan Maharani, 1 nama Ganjar Pranowo, 1 lagi Mr. X. Nah, Mr. X ini apakah sudah muncul sentingan-sentingannya, siapa Mr. X ini, sosok yang seperti apa, Bang Andreas? Soal nama itu ya nanti Ibu yang putuskan, tapi clue-clue yang disampaikan Ibu itu penting dalam arti bahwa itu adalah sejalan dengan ya PDI Perjuangan sebagai partai ideologis yang memperjuangkan nilai-nilai, tidak hanya sekedar merebut kekuasaan dan memenangkan kekuasaan, tapi juga menjaga nilai-nilai perjuangan perjuangan partai yang juga merupakan bagian dari perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bang Kodari, ini gara-gara tadi ada Mr. X ini jadi pertanyaan Bang, ini Mr. X-nya atau X-nya ini pasti akan juga dari kader partai kah? Lalu kemudian momen apa sebenarnya yang ditunggu oleh Bu Mega? Kalau tadi Bang Ege bilang kejutannya, tidak ada kejutan ternyata hari ini. Pertama, memang saya sebut Mr. X itu karena saya sendiri nggak tahu juga siapa yang akan jadi Mr. X. Bang, tapi kan asumsi ada X itu kenapa Bang? Muncul asumsi di pikiran Abang, kenapa muncul ada X? Karena pertama dalam politik kan memang penuh ketidakpastian ya. Tidak bisa kita kunci dari awal bahwa keputusan itu akan final Mbak Puan atau Ganjar misalnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, memang Ibu Mega dalam mengambil keputusan mengenai calon, menurut saya punya caranya sendiri yang tidak selalu kita pahami sepenuhnya. Karena memang di masa lalu ada peristiwa-peristiwa di mana kejutan politik itu benar-benar terjadi. Dan contoh itu sebetulnya terjadi pada diri Ganjar Pranowo itu sendiri ya. Seingat saya tahun 2013, pada waktu itu yang menonjol sebagai calon kuat gubernur Jawa Tengah itu ada dua. Pertama itu pada Pak Bibit Waluyo, gubernur petahana yang notabene pada periode pertamanya menjadi gubernur itu didukung atau disokong oleh PDI Perjuangan. Dan karena itu ya harusnya wajar kalau didukung lagi. Yang kedua itu Pak Hadi, siapa saya lupa, pada waktu itu menjadi sekda. Tapi tiba-tiba keputusannya jatuh kepada Ganjar Pranowo gitu. Nah, bukti bahwa semuanya terkejut dan tidak menduga adalah teman-teman PDI Perjuangan di Jawa Tengah sendiri pun tidak menduga nama itu akan keluar rekomendasinya Ganjar Pranowo. Termasuk kemudian sosok bupati yang menjadi wakilnya Mas Ganjar itu ketika ditelepon oleh DPP, nih tahu saya ya, tolong nanti dikoreksi kalau salah, itu menduga waktu dia akan datang ke Semarang, dia akan dipasangkan dengan Pak Hadi yang notabene memang mantan aktivis GMNI begitu dan dekat dengan Pak Cahyokumolo pada waktu itu sekda begitu. Ternyata rekomendasinya keluar kepada Mas Ganjar. Dan kalau mau saya tambahkan lagi, pada waktu itu Mas Ganjar itu surveinya sangat kecil, Ken dan Tisa, 0 atau 0, sekian atau 1 lah kira-kira begitu. Tetapi Bu Mega dengan pertimbangan-pertimbangannya yang tidak semuanya bersifat kuantitatif ya, dan mungkin punya metode dan caranya sendiri yang tidak kita sepenuhnya pahami atau mengerti, itu memutuskan Mas Ganjar sebagai calon gubernur Jawa Tengah, dan nyatanya kemudian kan berhasil menang gitu. Saya kira ilustrasi yang sama terjadi juga di beberapa daerah, di banyak daerah dengan hasil yang memang berbeda, ada yang menang, ada yang tidak menang. Kalau saya juga nggak salah pernah juga tuh kejutan waktu calon gubernur Sumatera Utara. Ada beberapa nama, ada gubernur petahana pada waktu itu, sangat merasa dekat dengan PDI Perjuangan, dekat dengan Pak Pandana Baban. Kemudian ada satu jenderal lagi yang bintang 3 begitu. Beberapa hal ternyata ya, yang keluar adalah Pangdam. Banyak surprise yang dikeluarkan oleh Bu Mega ketika mengeluarkan sebuah keputusan untuk siapa yang akan dipilih jadi capres ataupun jadi pemimpin daerah. Nah, saya ingin ke Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi Ghazali tadi sudah menyebutkan nama Mbak Puan Maharani. Mbak Puan Maharani ini apakah juga ada kaitannya namanya akan diusung, nanti akan muncul? Karena Bu Mega menyatakan hak perempuan itu setara dengan kaum pria. Apa ini ada suatu kunci yang akan ditujukan ke Mbak Puan? Ya, yang pertama saya mau secara khusus menyapa Kodari Nantacinto, bahwa Kodari ini memang menyisakan satu nama secara misterius, karena kita tahu Bang Kodari masih punya semangat Jokowi Prabowo. Jadi artinya salah satu tempat itu begitu tetap, Bang. Ya, tetap harus disisakan di situ, tidak apa-apa juga. Bisa jadi itu menjadi X nantinya gitu ya. Karena kalau itu tidak dia sebutkan, jadi hilang apa yang sedang dia perjuangkan. Nggak apa-apa, kita tetap saling memberi semangat ya. Tetapi kalau kembali ke pertanyaan tadi, saya setuju Tisa dan Ken bahwa Mbak Puan Maharani juga masih punya peluang yang tinggi, karena kita lihat Bang Andreas serta para pemirsa yang sedang disebut-sebut sebagai koalisi perubahan itu, tiba-tiba kalau kita sedang main lato-lato, itu hari ini tektok-tektoknya itu tidak begitu kencang lagi begitu. Tapi dicoba disamarkan dengan kontinuitas ya. Kemudian terhadap isu reshuffle juga ada tanggapan-tanggapan yang menjadi lemah bunyi koalisi perubahan itu ya. Sehingga kalau itu tidak terlalu menggembang dan tidak terlalu mendapat sambutan makin lama makin tinggi, maka tentu saja peluang Mbak Puan Maharani menjadi cukup kuat. Tapi kalau kita berbicara pada hari ini, simbol-simbolnya memang sedang menuju kepada Ganjar Pranowo. Antara lain tadi Ibu Mega secara khusus menyebutkan banyak nama-nama ya, Bang Andreas ya. Tadi ada Tasdi, Pak FX Rudi, Mangara Siahaan, dan lain-lain ya, banyak lagi. Khusus selama ini kan seakan-akan Pak Rudi itu adalah orang yang dianggap dalam tanda petik itu balelo gitu ya, karena terus melakukan dukungan terhadap Ganjar. Tetapi tadi secara khusus disapa, dan ketika menyebut nama Tasdi dan Mas
FX Rudi itu Ibu Rudi. tersentuh ya seperti menangis begitu. Nah maksud saya, jadi kalau ini semua digabungkan bersama-sama, betul peluangnya ada pada Ibu Puan Maharani dan Mas Ganjar. Dan saya melihatnya yang ada di kantong itu lebih menuju kepada Mas Ganjar. Namun, satu catatan agak penting bagi kita, khusus 1 Juni 2023, mungkin ini perlu didiskusikan lagi, karena kalau itu disebutkan akan ada di GBK, Gelora Bung Karno, jangan-jangan tempat itu dipakai untuk Piala Dunia U20 di tahun 2023 ini. Oke. Artinya sedang berlangsung 20 Mei sampai 11 Juni kalau saya tidak keliru. Baik, itu sebuah Jadi catatan yang masukan mengenai dari Bang tempat Ege ya. pun itu harus dipastikan dan mengenai waktunya. Jadi saya Oke. rasa mungkin lebih cepat dari itu. Tisa dan Ken Ane. Baik, bisa lebih cepat dari itu, tapi yang pasti Ya. juga harus di-highlight, Ya, tenang dong. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Mega ya, karena internalnya Ya, masih betul. mempersiapkan. Betul. Kita Nah, nanti akan gini, tunggu ya. tadi- Oke, kita nanti akan tunggu Bang Andreas juga kejutan sebenarnya yang akan diberikan oleh Bu Mega. Terima kasih Bapak-Bapak sore hari ini sudah bergabung bersama kita semuanya. Bang Andreas, Bang Ege, Bang Kodari, sehat selalu semuanya. Terima kasih.